Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Sahabat-sahabat surgaku, calon-calon dan alumnus sama haji dan umroh, Allahumma amin. Calon-calon ahlul jannah insyaallah, Allahumma amin. Alhamdulillah, tanggal 28 Oktober 2023, selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga nanti ketika kita berumroh bisa mendoakan agar negeri kita, negara Indonesia negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bersatu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nah, dengan bersatunya negeri ini dari semua elemen bisa membawa perubahan, insya Allah itu akan mengantarkan kebaikan dan menghadirkan keberkahan. Dan kita berdoa terus-menerus, berupaya melalui perjalanan ibadah kita agar diterima oleh Allah. Nah, ada dua syarat agar ibadah kita diterima. Yang pertama adalah ikhlasun niat. Kita dalam beribadah harus benar-benar semata-mata mencari ridha Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang, amal seseorang tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Makanya kita selalu menanamkan dalam diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, agar ibadah kita diterima ada ittiba'us syar'i, mengikuti syariat, berarti kita harus berusaha ibadahnya sahih. Nah, salah satu agar ibadah kita sahih, kita perlu nanti para jamaah sekalian membawa buku panduan ibadah haji dan umroh, karena nanti ini keberangkatan 12 atau 14 November ini adalah untuk umroh, maka buku panduan ibadah umroh dan di Rindu Baitullah sudah disediakan. Insya Allah ini akan harus sering dibaca supaya kita tahu bagaimana berniat, bagaimana ihram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana tahalul. Meskipun sudah dilatihkan, meskipun sudah diajarkan, tapi membacanya ada sebuah kebutuhan, ya, sebuah keniscayaan agar kita bisa menjalani dengan penuh ketenangan. Nah, jadi ini syarat agar sahihul ibadah, kita perlu referensi. Meskipun panduannya sangat-sangat ringkas, ya, insya Allah. Oke, yang ketiga, buku yang perlu Anda baca adalah buku, contohnya ini sederhana, ya. Ya, amalan-amalan ringan pembuka pintu surga. Masya Allah. Ternyata selama kita ibadah, mulai sekarang kita kan ibadah juga sampai akhir-akhir. Nah, khususnya nanti di Mekah, Madinah, itu ada amalan ringan yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah kita senyum di hadapan orang muslim, menunjukkan arah, ya, nanti kalau ada ketemu jamaah yang tidak tahu arah, kita tunjukkan. Kemudian bersedekah, membantu tunanetra, mengiringi jenazah, atau nanti ada salat jenazah di sana, mendamaikan dua pihak yang berseteru. Nah, di sana dihindarkan berdebat, bertengkar, mendoakan, nah, banyak mendoakan sesama muslim, memberi maaf yang bersalah, berterima kasih kepada orang lain, berjabat tangan, menjawab salam, memulai ucapan salam. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita nanti memang terkenal orang Indonesia adalah jamaah yang paling ramah, ya, paling banyak bersapa salam. Insya Allah ini akan menjadi kebahagiaan kita. Oke, ya, jadi insya Allah nanti amalan-amalan ringan yang bisa membuka pintu surga, seperti menjenguk orang sakit, mengunjungi saudaranya, berbuat pada orang lain, berbuat baik, kemudian menolong dari orang yang terzalimi, menahan diri dari menyakiti orang lain baik dengan lisannya maupun tangannya, mengatakan kebaikan, dan sebagainya. Masya Allah, ada 40 amalan ringan. Ini sebagian, padahal banyak sekali yang bisa kita. Nah, yang terakhir adalah buku-buku bacaan, ya, yang tidak terlalu memberatkan. Selama perjalanan Anda bisa membawa buku. Kalau saya kebetulan, kenapa setiap pendaftar umroh lewat Pak Solihin diberi hadiah satu buku. Harapannya adalah kita bukan sekedar ibadah, tapi juga meningkatkan sakofiyah atau sakofah Islamiyah, meningkatkan wawasan sehingga ibadah yang kita lakukan semakin mantap. Nah, ini buku Super Coach ini cerita tentang bagaimana Nabi
mendidik Ibnu Abbas, mendidik Mus'ab bin Umair, mendidik para sahabat Nabi agar mereka menjadi orang-orang yang menggunakan passionnya pada mission yang tepat. Nah, ini menarik ya, supaya nanti Bapak Ibu semuanya bisa banyak bersama-sama belajar. Oke, nanti mungkin kita ceritakan sekitar sirah para sahabat selama perjalanan umroh. Selamat mempersiapkan diri, terus jaga niat mencari ridho Allah Rabbul Izzati. Semoga umroh kita mabrur, amin, mabruk, amin, dan doanya makbul, Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata lakawal mulk la syarika lak.